Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Perencanaan Pendidikan dalam mata kuliah Administrasi dan Manajemen Sekolah. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu apa itu pengertian perencanaan pendidikan. Nah, jadi menurut Profesor Dr. Yusuf Enock mengatakan bahwa perencanaan pendidikan itu merupakan suatu proses yang mempersiapkan seperangkat alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial budaya, serta menyeluruh pada suatu negara. Nah, jadi itulah pengertian perencanaan pendidikan menurut Profesor Dr. Yusuf Enock. Jadi pembahasan yang kedua yaitu apa saja tujuan perencanaan pendidikan. Nah, tujuan yang pertama yaitu untuk standar pengawasan pola perilaku pelaksanaan pendidikan, yaitu untuk mencocokkan antara pelaksanaan atau tindakan pemimpin dan anggota organisasi pendidikan dengan program atau perencanaan yang telah disusun. Nah, tujuan kedua yaitu untuk mengetahui kapan pelaksanaan perencanaan pendidikan itu diberlakukan dan bagaimana proses penyelesaian suatu kegiatan layanan pendidikan. Nah, tujuan yang ketiga ada untuk menyerasikan atau memadukan beberapa sub pekerjaan dalam suatu organisasi pendidikan sebagai suatu sistem. Kemudian tujuan yang keempat yaitu untuk meminimalkan terjadinya beragam kegiatan yang tidak produktif dan tidak efisien baik dari segi biaya, tenaga, dan waktu selama proses layanan pendidikan. Nah, tujuan yang terakhir yaitu untuk mewujudkan proses kegiatan dalam pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Jadi itulah beberapa tujuan-tujuan dari perencanaan pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu tahapan perencanaan pendidikan. Nah, jadi ada beberapa tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu tahapan need assessment. Nah, jadi pada tahap ini melakukan kajian terhadap beragam kebutuhan atau taksiran yang diperlukan dalam proses pembangunan atau pelayanan pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap formulation of goals and objective. Nah, pada tahap ini yaitu perumusan tujuan dan sasaran perencanaan yang hendak dicapai. Nah, perumusan tujuan perencanaan pendidikan itu harus berdasarkan pada visi misi dan hasil kajian awal. Nah, kemudian pada tahap yang ketiga ada tahap policy and priority setting. Nah, pada tahap ini merancang tentang rumusan prioritas kebijakan kebijakan apa yang akan dilaksanakan dalam layanan pendidikan. Nah, rumusan prioritas kebijakan ini harus dijabarkan ke dalam strategi dasar layanan pendidikan yang jelas. Kemudian tahap yang keempat itu ada tahap program and project formulation. Nah, pada tahap ini rumusan program dan proyek pelaksanaan kegiatan operasional perencanaan pendidikan yang menyangkut layanan pendidikan pada aspek akademis dan non-akademik. Kemudian tahap yang kelima yaitu tahap feasibility testing. Nah, pada tahap ini dilakukan uji kelayakan tentang beragam sumber daya atau sumber daya internal maupun eksternal atau sumber daya manusia maupun material. Kemudian tahap yang keenam yaitu ada tahap plan implementation. Maksudnya tahap plan implementation. Nah, pada tahap ini yaitu pelaksanaan perencanaan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Nah, kemudian tahap yang terakhir yaitu ada tahap evolution and revision
future plan. Nah, pada tahap ini kegiatan untuk menilai atau mengevaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan pelaksanaan program atau perencanaan pendidikan. Nah, sebagai feedback atau masukan atau umpan umpan balik, selanjutnya dilakukan revisi program untuk rencana layanan pendidikan berikutnya yang lebih baik. Nah, jadi itulah beberapa tahapan-tahapan perencanaan pendidikan. Kemudian selanjutnya itu ada beberapa pendekatan perencanaan pendidikan. Nah, yang pertama yaitu ada pendekatan kebutuhan sosial, yang kedua pendekatan investasi atau pengembangan sumber daya, yang ketiga ada pendekatan kebutuhan ketenaga kerjaan, dan yang keempat ada pendekatan efisiensi biaya, kemudian pendekatan nilai imbalan, dan yang terakhir itu ada pendekatan sistem. Nah, jadi itulah beberapa pendekatan-pendekatan perencanaan pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perencanaan pendidikan. Nah, jadi ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu faktor kebijakan pemerintah. Nah, regulasi, anggaran, dan prioritas pemerintah dalam bidang pendidikan itu sangat menentukan arah dan pelaksanaan perencanaan pendidikan. Nah, yang kedua yaitu faktor kondisi ekonomi. Nah, ketersediaan dana untuk pendidikan yang tergantung pada kekuatan ekonomi suatu negara atau daerah itu mempengaruhi kualitas infrastruktur, sumber daya, dan akses pendidikan. Kemudian faktor ketiga ada sosial budaya dan demografi. Nah, norma, nilai budaya, dan serta komposisi penduduk atau usia pertumbuhan itu mempengaruhi kebutuhan pendidikan di setiap daerah dan menentukan model pendidikan yang paling sesuai. Kemudian faktor yang keempat yaitu perkembangan teknologi. Nah, teknologi mengubah cara belajar mengajar, memungkinkan pendidikan digital dan mempengaruhi metode pembelajaran serta infrastruktur pendukung pendidikan. Nah, faktor yang terakhir yaitu kebutuhan pasar kerja. Nah, dunia kerja mempengaruhi jenis keterampilan dan pengetahuan yang harus diajarkan, sehingga perencanaan pendidikan itu harus diselaraskan dengan tren pasar tenaga kerja agar lulusan siap bersaing. Nah, jadi itulah beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pendidikan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu manfaat perencanaan pendidikan. Nah, ada beberapa manfaat dari perencanaan pendidikan yang efektif adalah menurut Harjanto pada tahun 2008 yang pertama yaitu sebagai pola dasar untuk mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam suatu proses pembelajaran. Yang kedua, untuk menghemat waktu, alat-alat, tenaga, dan juga biaya. Yang ketiga, sebagai petunjuk arah proses dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang harus dilakukan. Yang keempat yaitu sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik itu guru maupun siswa. Dan yang terakhir yaitu untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan dalam bekerja. Nah, jadi itulah manfaat perencanaan pendidikan. Kemudian yang selanjutnya itu ada aspek-aspek perencanaan pendidikan. Yang pertama itu langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama itu identifikasi dan dokumentasi berbagai kebutuhan. Yang kedua, pemilihan kebutuhan-kebutuhan yang mempunyai prioritas untuk pelaksanaan. Yang ketiga, perincian hasil yang harus dicapai untuk setiap kebutuhan yang telah dipilih. Yang keempat, identifikasi syarat-syarat untuk memenuhi setiap kebutuhan termasuk perincian untuk memenuhi dengan cara problem solving. Yang kelima yaitu suatu urutan hasil-hasil yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi. Dan yang terakhir yaitu identifikasi alternatif-alternatif metode dan alat yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan termasuk menentukan kebaikan dan keburukan dari setiap metode dan alatnya. Kemudian yang selanjutnya ada komponen-komponen. Nah, komponen-komponen ini yang pertama sistem nilai yaitu harapan kebutuhan dan tata nilai yang berkembang di masyarakat di mana pendidikan tersebut diselenggarakan. Yang kedua, tujuan yang berfungsi untuk memahami maksud dan sasaran lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga, data dan informasi yang mendukung pengetahuan tentang keberadaan lembaga pendidikan.
Yang keempat yaitu proses perencanaan yang terdiri atas beberapa tahap. Yang kelima, output yaitu hasil yang diharapkan terwujud selaras dengan tujuan lembaga pendidikan. Yang keenam, kriteria yaitu berupa standar mutu yang dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan suatu rencana, dan yang terakhir yaitu pembatas yang merupakan batas wilayah perencanaan maupun keterbatasan sumber bagi perencanaan. Jadi itulah beberapa aspek perencanaan pendidikan. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu perencanaan pendidikan dan visi unggulan sekolah. Nah, perencanaan pendidikan untuk visi keunggulan sekolah selaras dengan hakikat pembaruan pendidikan. Dalam pembaruan tersebut, beberapa hal yang harus dilakukan antara lain yang pertama itu menyangkut perubahan dari pendekatan supply drive ke pendekatan demand drive. Lebih lanjut, perubahan pendekatan itu menuntut agar sekolah yang pertama memiliki sense of quality, yang kedua memahami kebutuhan pasar, yang ketiga menetapkan wawasan mutu dan wawasan keunggulan, dan yang terakhir yaitu mengubah pola pengajarannya dari pengajaran mata pelajaran ke program berbasis kompetensi. Nah, jadi itulah perencanaan pendidikan dan visi unggulan sekolah menurut Jojo Negoro pada tahun 2001. Nah, jadi itulah pembahasan kita pada video kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.